Manchester United payahnya starting 11 mewah 7,5 triliun rupiah. Kekalahan Manchester United dari Brentford layak disebut sebagai hasil yang memalukan. Betapa tidak, starting 11 Manchester United 7 kali nilai dari starter Brentford. Manchester United dipecundangi Brentford 0-4 di GT Community Stadium Sabtu 13 Agustus malam waktu Indonesia bagian Barat. Setan Merah yang gugup menghadapi pressing tuan rumah sejak selepas kick off dimulai sudah kebobolan 4 gol dalam 35 menit. Kekalahan ini melanjutkan start buruk Manchester United setelah pekan lalu takluk di tangan Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada pekan pertama. Kini United tercecer ke dasar klasemen Premier League. Kekalahan di markas Brentford menegaskan United sangat tidak baik-baik saja. Mereka di atas kertas punya materi lebih baik, tetapi statistik menunjukkan para pemainnya payah. Sky Sport merilis data bahwa para pemain Manchester United total hanya menempuh jarak 95,6 km pada laga semalam. Itu jauh di bawah kinerja para pemain Brentford yang total mencakup jarak 109,4 km. Brentford melakukan 90 sprint dengan 21 tekanan balik ke jantung pertahanan United. Sementara United yang seharusnya memeragakan gaya pressing agresif ala Ten Hag malah cuma melakukan 65 sprint dan 7 tekanan di sepertiga akhir. Yang lebih memalukan adalah nilai starter Manchester United 7 kali nilai Brentford. Starter Erik ten Hag malam kemarin bernilai 424 juta pounds atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Bandingkan dengan Brentford yang starternya hanya bernilai 55 juta pounds atau sekitar dengan 980 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, nilai total starter Brentford kemarin malam bahkan masih kalah dengan nilai transfer Lisandro Martinez. Martinez yang didatangkan Manchester United musim panas ini dari Ajax ditebus senilai 57 juta pounds dari sejumlah laporan yang beredar. Maka tidak salah jika mantan kapten Manchester United Gary Neville menyoroti kinerja para pemain saat ini. Sudah berapa lama kita bilang bahwa di sepak bola kerja keras akan mengalahkan talenta ketika talenta tidak bekerja cukup keras, ungkap Gary Neville. Ketika rencana Erik ten Hag lawan Brentford kandas di kaki David De Gea. Rencana Erik ten Hag tidak berjalan lancar ketika Manchester United dikalahkan Brentford. Penyebabnya adalah distribusi bola dari kiper yang tidak berjalan optimal. David De Gea dianggap jadi sosok paling bertanggung jawab dalam terciptanya 2 gol pertama Brentford. Sejak awal Erik ten Hag mau para pemainnya memancing Brentford menekan jauh, lalu melakukan umpan langsung ke depan sebagai bypass melewati pressing tersebut. Namun di tengah pressing agresif yang diterapkan oleh Brentford, David De Gea justru memaksa mencoba mengoper pendek kepada Christian Eriksen. Selanjutnya yang terjadi adalah petaka karena Eriksen yang ditempel pemain kehilangan bola hingga berujung gol. Kami bilang pancing mereka masuk dan juga mainkan umpan panjang. Kami menarik mereka, celahnya tinggi dan kami seharusnya memilih opsi itu. Itulah yang tidak bisa kami lakukan, ujar Erik ten Hag. Brentford memang langsung menekan dengan intens sejak kick-off dimulai dan strategi itu berhasil. Sejak gol kedua, David De Gea mulai ragu untuk memainkan umpan pendek dan kembali ke gaya aslinya, yakni menendang jauh. Mereka mengikuti instruksi saya, tetapi mereka membuat keputusan yang buruk, tambah dari Ten Hag. Erik ten Hag sendiri menegaskan keyakinan bahwa para pemainnya bisa memainkan ide sepak bolanya. Namun dengan David De Gea masih jadi pilihan utama di bawah Mister, dia menghadapi resiko-resiko serupa dengan laga kemarin. David De Gea mengaku bertanggung jawab atas kegagalannya. Terlebih kesalahannya tersebut mengakibatkan Manchester United kehilangan poin penuh karena blundernya membuat permainan timnya menurun. Pertama, saya harus bertanggung jawab. Kami telah kehilangan 3 poin di laga ini. Pada menit-menit awal sebelum gol terjadi, semua dalam kendali. Kemudian setelah gol pertama, kondisi tim menurun. Kami tidak bisa bereaksi. Kami seharusnya dapat bereaksi lebih baik. Gol yang masuk ke dalam gawang saya sungguh tidak bisa diterima. Bolanya tidak terlalu sulit. Saya seharusnya dapat terus melihat bola. Terkadang saya membuat kesalahan, ungkap David De Gea dengan meminta maaf. Terjawab, Cristiano Ronaldo dipastikan bertahan di Manchester United. Manchester United dilaporkan telah memastikan posisi Cristiano Ronaldo di Stadion Old Trafford. Hierarki klub mengklaim Ronaldo tidak akan pergi pada bursa transfer musim panas 2022.
Erik ten Hag sekali lagi angkat bicara soal spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag memastikan Ronaldo bakal bertahan. Ronaldo memang sudah tampil pekan lalu sebagai pemain pengganti saat menghadapi Brighton and Hove Albion. Sayangnya Ronaldo gagal membawa Manchester United menang dan kalah dengan skor 2-1. Tetapi bermainnya Ronaldo itu bukan berarti dia sudah mengubah pendiriannya untuk bertahan. Ronaldo disebut masih bisa pergi di sisa bursa transfer musim panas kali ini. Jika Ronaldo pergi, maka Manchester United yang akan kesulitan untuk mencari penggantinya di sisa bursa transfer kali ini. Sampai saat ini saja Manchester United juga tidak kunjung menambah pemain baru. Oleh karenanya Erik ten Hag menegaskan untuk kesekian kalinya bahwa Ronaldo masih penting untuk skuad Manchester United dan tidak akan dijual. Yang mengasumsikan Ronaldo bakal cabut adalah Anda, yaitu media. Dia tidak bilang begitu kepada saya, ujar Erik ten Hag di ESPN. Saya mengurus para pemain kami dan dia masuk rencana kami musim ini. Kami puas dengan dirinya dan kami harus menyatukan dia ke dalam tim kami. Jadi ketika kondisi fisiknya sudah bagus, maka dia bisa melakukan tugas yang kami berikan kepadanya, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Di setiap jumpa pers kami selalu bilang bahwa dia selalu ada dalam rencana tim. Kami juga punya rencana dengan dirinya, sehingga kami akan membuat rencana untuk pemain di sekitarnya, tambah dari Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo masuk nominasi Ballon d'Or 2022 tanpa Lionel Messi. Majalah France Football selaku penggagas Ballon d'Or telah merilis 30 calon kandidat peraih trofi Ballon d'Or 2022. Pemain Manchester United Cristiano Ronaldo menjadi salah satu kandidat peraih penghargaan tahunan tersebut, namun tanpa Lionel Messi. Pemenang Ballon d'Or 2022 akan diumumkan pada 17 Oktober di Paris. Ada daftar 30 pemain yang masuk ke nominasi. Sementara masuknya nama Ronaldo sebagai calon peraih trofi Ballon d'Or mengundang tanda tanya. Selama berseragam setan merah, CR7 bahkan tidak memenangkan satupun trofi bersama Manchester United. Namun ada pertimbangan lain di balik masuk nama CR7 di deretan peraih Ballon d'Or tersebut. Pertimbangan utamanya persoalan statistik. Statistik berkata sebaliknya, Ronaldo menjadi top skor di level internasional dengan 117 gol, ujar jurnalis France Football Sabtu 13 Agustus 2022. Selain karena pertimbangan statistik gol dan juga assist, peran pentingnya di fase grup Liga Champions musim lalu menjadi pertimbangan lain sehingga Ronaldo masuk jajaran calon peraih Ballon d'Or. Di fase grup F Liga Champions Eropa, Ronaldo menjadi pemain penting keberhasilan United lolos dari fase grup. Dia begitu penting melanjutkan Manchester United di fase grup Liga Champions dengan 4 gol penentu yang memberikan 7 poin untuk Manchester United, sambung dari France Football. Sementara di ajang Premier League, meski dirasa bukan penampilan terbaiknya selama karir sepak bolanya, Cristiano Ronaldo masih cukup konsisten perihal mencetak gol. Tercatat 18 gol dibukukan pemain peraih 5 Ballon d'Or tersebut dan mencetak total 32 gol dari 49 penampilannya bersama Manchester United. Di Premier League, dia membuat 18 gol termasuk 2 hat-trick. Ada total 32 gol dari 49 laga. Memang bukan statistik terbaiknya, tetapi cukup untuk masuk ke deretan 30 besar pemain terbaik dunia, pungkas dari France Football. Atas dasar itulah Cristiano Ronaldo masuk dalam 30 nama pemain lain peraih Ballon d'Or tanpa nama Lionel Messi. Pasalnya jika mengacu ke statistik, Messi cuma menorehkan 11 gol dan 15 assist. Messi merupakan peraih Ballon d'Or 2021 lalu dan pemilik gelar paling banyak 7 kali. Kali ini untuk pertama kalinya sejak 2005, pemain asal Argentina itu tidak masuk nominasi.